Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada malam di tanggal 18 November 2001, dalam cuaca yang sangat gelap di Countriland, Inggris, tampak seorang pria berjalan melewati daerah sepi dan gelap untuk menuju ke sebuah klub malam yang berada di daerah sana. Di tengah perjalanan, dia melihat sebuah koper berwarna perak tergeletak di pinggir jalan. Koper tersebut telah berada di sana selama berhari-hari karena tidak seorang pun yang mau memeriksanya. Para pejalan kaki tidak mau menyentuhnya karena mereka tidak tahu siapa pemilik koper itu. Namun karena saat itu sedang tidak ada orang lain serta merasa penasaran, si pria sebut saja bernama Anton mulai membuka resleting koper dan melihat gumpalan yang tampak seperti rambut manusia. Untuk meyakinkan dirinya, Anton kembali menarik resleting lebih lebar dan kali ini dia melihat mata seseorang yang seolah menatapnya dari balik koper itu. Tidak ingin mengambil resiko, Anton pun melaporkan temuannya pada polisi yang segera tiba di lokasi. Walaupun telah berada di TKP, tetapi karena cuaca ekstrim serta hujan lebat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan dengan terpaksa menunggu hingga esok pagi. Mereka tidak mau merusak bukti-bukti yang tertinggal jika memaksakan diri untuk mengevakuasi koper dalam hujan deras. Dan saat itu, satu-satunya cara hanyalah dengan memasang tenda darurat di atas koper tersebut. Ketika matahari terbit dan cuaca mulai membaik, serombongan polisi beserta tim forensik mulai melakukan pekerjaan. Dan benar seperti dugaan Anton, jika di dalam koper tersebut berisi jasad seorang wanita dengan posisi meringkuk seperti janin yang tampaknya tubuh korban dipaksakan masuk ke dalam. Karena sudah lama berada di sana, jasad sudah mulai membusuk serta berwarna ungu kebiruan. Korban dalam keadaan hampir sepenuhnya polos, yang hanya menyisakan bra yang masih terpasang di tubuhnya. Seluruh wajah kecuali pada bagian mata ditutupi dengan menggunakan selotip. Termasuk pada bagian tangan, kaki serta jari-jari juga diikat menggunakan selotip yang sama. Namun berbeda dari kasus-kasus lainnya, selotip yang digunakan bukanlah jenis biasa, melainkan selotip bergambar yang biasa digunakan untuk hiasan kado. Selotip warna biru itu memiliki gambar seperti lukisan wajah yang dibuat oleh seniman, dan polisi yakin jika selotip itu bukanlah jenis yang biasa dijual di swalayan atau toko-toko biasa pada umumnya. Melihat keadaan korban, dipastikan jika wanita itu telah mengalami hal buruk yang tidak terbayangkan sebelum akhirnya dia dilenyapkan. Akibat kondisi jasad yang telah membusuk, polisi sulit untuk mengenali wajahnya. Dan proses otopsi juga tidak banyak membantu, sehingga forensik tidak bisa memastikan usia korban. Di dalam tas tersebut tidak ditemukan kartu identitas, serta tidak ada tanda khusus pada tubuhnya, seperti tato atau tanda lahir. Dan informasi yang diketahui saat itu, bahwa korban merupakan wanita yang berasal dari Asia Timur. Dengan minimnya petunjuk, untuk sementara waktu proses penyidikan berjalan cukup lambat. Walaupun tidak banyak bukti yang ditemukan, saat itu polisi berusaha melacak asal selotip tersebut, seperti di mana dijual, serta siapa kemungkinan yang membelinya. Selotip bergambar lukisan seni seperti itu biasanya didapat dari souvenir pameran seni di museum atau dijual pada edisi khusus di supermarket. Setelah mencari kesana kemari, polisi mendapatkan info jika benda tersebut dijual di museum yang berada di daerah Liverpool. Karena jarak antara Liverpool dan Yorkshire sekitar 2 jam perjalanan, serta tidak ada informasi detail tentang tepatnya di mana museum yang membagikan selotip itu, pada akhirnya polisi berhenti mencari asal benda tersebut. Namun polisi yang tidak menyerah, berusaha mencari jalan lain untuk bekerja sama dengan ahli antropologi forensik, yang bisa mencari tahu tentang ras, usia, serta profil dari seseorang. Metode ini sendiri pernah dilakukan dalam kasus pencarian jasad Christopher Allen Denoyer yang setahun lalu pernah saya bawain dengan judul mengubur mayat di bawah kolong dapur.
Selang beberapa waktu setelahnya, mereka pun mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa korban seorang wanita Korea Selatan dengan tinggi 150 cm, usia antara 20 hingga 25 tahun, dengan perkiraan kematian sekitar tanggal 25 hingga 28 Oktober 2001. Selain itu, ahli antropologi forensik memastikan jika korban telah dimasukkan dalam koper sejak sebulan sebelum ditemukan. Dan berdasarkan hasil gabungan dengan otopsi, forensik juga menyatakan jika di tubuh serta kepala korban terdapat beberapa luka tumpul dan penyebab kematian akibat mati lemas yang diduga korban telah disiksa sebelum kematiannya. Detektif yang menangani kasus tersebut berhasil menemukan asal koper itu yang diproduksi di Korea Selatan, yang artinya korban merupakan warga negara itu yang kemungkinan merantau ke Inggris. Mereka pun menghubungi kepolisian Korsel yang juga menyatakan bahwa saat itu mereka sedang melakukan penyidikan atas hilangnya seorang gadis berusia 21 tahun. Gadis yang bernama Hyo Jung itu dilaporkan hilang oleh keluarganya setelah liburan keliling Eropa. Dan setelah kepolisian Korsel mengirimkan sidik jari Hyo Jung, detektif pun mencocokkannya dengan milik korban dan memastikan jika sidik jari tersebut merupakan milik Hyo Jung yang telah menghilang selama 45 hari. Selang 4 bulan setelah penemuan jasad Hyo Jung, polisi kembali mendapat laporan tentang sesuatu yang mencurigakan di sebuah flat sewaan yang dijadikan kos-kosan di daerah London. Saat itu seorang pekerja bangunan dipanggil untuk merenovasi sebuah flat di daerah Poplars. Ketika membongkar kamar mandi dan mengangkat sebuah panel yang ada di sisi bak mandi, dia menemukan segerombolan lalat yang tidak hanya keluar dari permukaan, tetapi juga keluar dari lubang bak mandi dalam jumlah banyak dan terlihat tidak wajar. Sang tukang, sebut saja bernama Mike, merasa ada sesuatu yang tidak beres, karena lalat dalam jumlah banyak biasanya mengerubungi sesuatu yang busuk seperti bangkai. Namun melihat jumlahnya yang tidak normal, Mike tidak yakin jika bangkai tersebut bangkai tikus atau hewan kecil lainnya. Karena tidak ingin membongkar lantai tersebut sendirian, dia pun menghubungi polisi dan melaporkan kecurigaan. Polisi yang tiba di TKP terlebih dulu memeriksa kondisi kamar mandi. Setelah memastikan jika tidak ada rongga di bawah lantai, mereka pun memutuskan untuk membongkar dinding kamar mandi. Di balik dinding tersebut, ditemukan sebuah ruangan yang tersembunyi. Pintu yang menutupi ruangan itu tidak memiliki pegangan, sehingga tidak akan ada yang tahu bahwa ada pintu rahasia yang tersembunyi di baliknya. Saat pintu tersebut dibuka, seketika bau busuk menyebar keluar, dan di dalam ruangan tersebut ditemukan lalat yang lebih banyak lagi. Polisi yang mengintip ke dalam melihat ada setumpuk besar pakaian yang dari sana tampak ada sesuatu mencuat yang setelah disenter memperlihatkan jika benda tersebut adalah kaki manusia. Polisi pun dengan cepat melakukan evakuasi dan menemukan bahwa jasad tersebut adalah seorang wanita muda dengan kaki serta tangan diikat menggunakan selotip. Walaupun korban kali ini diikat dengan selotip biasa yang dijual di pasaran, namun cara mengikatnya persis sama seperti yang terjadi pada Hyo Jung, termasuk cara membalut wajah yang hanya disisakan terbuka pada bagian mata. Namun karena selotip tersebut terlalu erat, sehingga mata korban terlihat melotot dari lubang bagian mata, dan di mulutnya juga ditemukan bola dari kaos kaki yang digunakan untuk menyimpan mulut korban demi mencegah suaranya terdengar oleh orang lain. Pada korban kali ini, mereka juga tidak menemukan kartu identitas atau tanda-tanda khusus pada tubuhnya, sehingga polisi yakin jika penyidikan kasus ini akan sama sulitnya seperti kasus Hyo Jung. Karena satu kendala, saat itu polisi yang tidak bisa melakukan penggeledahan di seluruh apartemen, pada akhirnya hanya bisa memeriksa di sekitaran kamar mandi. Di sana mereka menemukan satu benda bernama mastic gun yang biasa digunakan untuk perekat alat-alat bangunan terutama dinding. Mereka pun menduga jika alat tersebut digunakan oleh pelaku untuk menutup dinding tempat menyembunyikan jasad. Untuk mencari tahu sudah berapa lama jasad tersebut berada di sana, polisi pun bekerja sama dengan ahli entomologi forensik, yang dimana mereka memeriksa serangga pada jasad untuk mengetahui umur
dan jenis serangga apa yang ada di tubuh korban. Berdasarkan pemeriksaan, polisi mendapat info jika korban tewas sejak 4 bulan yang lalu di antara 3 hingga 8 Desember 2001 dan hanya berjarak sebulan setelah kematian Hyojung. Dengan memeriksa daftar orang hilang, polisi berhasil mengidentifikasi korban yang juga merupakan warga Korsel bernama In-hye. Gadis berusia 22 tahun ini merupakan seorang mantan mahasiswa dari sebuah kampus yang berada di London. Dalam masa-masa ini, kepolisian Yorkshire yang masih memeriksa kasus Hyojung justru semakin gencar dalam melakukan penyidikan. Karena kasus ini melibatkan Korsel, mereka pun meminta kerjasama dengan kepolisian pusat yang berada di London. Dan sang detektif pun sangat kaget ketika mengetahui jika kepolisian London menemukan kasus serupa yang melibatkan wanita Korsel dengan ciri-ciri sama seperti kasus Hyojung. Karena hal ini, kedua kepolisian sangat yakin jika kedua kasus dilakukan oleh pelaku yang sama. Pada awalnya In-hye datang ke London untuk kuliah, namun setelah gagal menyelesaikan pendidikan, dia memilih untuk tetap tinggal di sana dan menyewa apartemen di daerah Poplars. Ketika pertama kali tiba di London, gadis itu tidak mengenal siapapun, tetapi berkat kepribadian yang menyenangkan, dengan cepat In-hye memiliki teman baru. Dan menurut rekan-rekannya, In-hye adalah gadis baik, pintar, dan suka bertualang. Keluarganya cukup mengenal teman-teman sang putri yang berada di London dari cerita In-hye setiap kali dia menelpon pada orang tuanya. Salah satu kenalannya adalah pemilik apartemen sewaan tersebut bernama Kim yang juga merupakan orang Korea. Menurut In-hye, pria itu adalah orang yang sangat perhatian dan selalu memastikan In-hye dalam keadaan baik-baik saja. Pertama kalinya mereka bertemu di dalam perkumpulan teman-teman Korea yang setelah ngobrol, keduanya dengan cepat menjadi akrab. Dan di masa depan, hubungan mereka tampak seperti kakak adik. Kim memiliki beberapa bangunan di daerah London yang dijadikan kos-kosan, yang dari sanalah dia mendapatkan pemasukan utama. Ketika In-hye keluar dari asrama kampus, dia pun menghubungi pria itu yang menawarkannya untuk tinggal di apartemen sewaan miliknya yang berada di daerah Poplars. Sedangkan Hyojung merupakan mahasiswa dari salah satu universitas di Prancis yang saat itu sedang liburan keliling Eropa. Karena London berada cukup dekat dengan Prancis, sehingga gadis itu menjadikan London sebagai salah satu tujuan yang ada dalam daftar wisatanya. Dia berencana selama di sana akan menghabiskan waktu selama 1 hingga 2 bulan dan agar lebih hemat, dia pun menginap di kos-kosan di daerah Holborn yang berada di pusat kota London. Dalam penyidikan lanjutan, polisi mengetahui jika orang tua Hyojung dan Kim saling mengenal dan gadis itu mengetahui informasi kos-kosan tersebut dari orang tuanya. Karena di London Hyojung tidak mengenal siapapun, sehingga selama di sana orang tuanya mempercayakan putri mereka pada pria itu. Kim lahir dan dibesarkan di Korea, namun setelah pernikahannya gagal, pria itu memutuskan untuk kuliah ke London yang sayangnya drop out dalam waktu singkat. Karena memiliki banyak simpanan, dia pun membeli beberapa gedung untuk dijadikan bisnis kos-kosan, dan kebanyakan para penyewa merupakan orang Korea yang tinggal di daerah itu. Karena kos-kosan milik Kim cukup populer di antara teman-temannya, sehingga perlahan mulai dikenal dari mulut ke mulut. Kim yang berusia 29 tahun, dikenal tampan serta menawan. Selain ramah, baik hati dan perhatian, dia adalah orang yang bisa dipercaya dan tidak memiliki musuh. Bagi orang-orang yang mengenalnya, pria itu terlihat sangat normal, sehingga tidak satupun yang menyangka jika selama ini Kim menyimpan rahasia gelap. Saat Hyojung menghilang dari kos-kosan, pada orang-orang Kim memberitahu bahwa gadis itu pergi bersama pria asing yang datang menjemputnya. Dan ketika In-hye juga menghilang, Kim mengatakan jika gadis itu telah pindah dari kos-kosannya karena ingin kursus manajemen hotel di daerah yang berbeda. Pada awalnya kedua keluarga sempat khawatir karena kehilangan kontak dengan anak-anak mereka. Namun mereka berpikir positif dengan beranggapan bahwa mungkin saja In-hye sedang sibuk belajar
dan Hyo Jung sedang menikmati masa liburan. Atau bisa jadi karena perbedaan waktu yang membuat putri mereka tidak sempat mengabari. Tidak satu pun yang pada awalnya menduga jika Kim terkait dengan hilangnya putri mereka. Tetapi ketika jasad kedua gadis itu telah ditemukan, polisi sangat yakin jika Kimlah pelaku yang mereka cari selama ini. Karena saat penggeledahan Kim tidak ada di sana, polisi pun mencari tahu di mana keberadaan pria itu yang ternyata beberapa hari sebelum jasad ini ditemukan, Kim telah berangkat untuk liburan ke Kanada. Namun untuk membawanya kembali ke Inggris, kepolisian harus memiliki bukti-bukti kuat untuk dilaporkan pada pemerintahan Kanada. Sesaat setelah mendapatkan surat perintah penggeledahan, mereka pun mulai memeriksa apartemen yang dulunya ditempati oleh Hyo Jung. Ketika memasuki ruangan tersebut, di bagian lantai polisi menemukan bekas noda darah dalam ukuran besar. Bau busuk yang berputar-putar dalam ruangan tersebut semakin tajam ketika mereka membuka lemari pakaian yang di sana juga ditemukan noda yang sama. Untuk mencari tahu tentang masa lalu Kim, polisi pun menemui mantan pacarnya yang bernama Yen. Ketika polisi menceritakan tentang selotip biru, tiba-tiba Yen menjadi kaget dan mengaku jika benda tersebut adalah miliknya. Yen pun membawa selotip tersebut ke hadapan polisi dan mengatakan jika benda itu hanyalah sebuah koleksi karena dia menyukai motifnya. Tetapi karena sayang untuk memakainya, Yen menyimpan benda itu dalam sebuah kotak. Namun pada satu waktu sempat hilang dan tiba-tiba kembali ditemukan. Sebagian polisi lainnya melakukan pencarian dengan memeriksa aktivitas pada rekening bank milik kedua korban, yang pada salah satu akun bank tertanggal setelah kematian korban, tampak telah terjadi transaksi di tempat penyewaan mobil. Menurut sang pemilik penyewaan, transaksi tersebut dilakukan oleh seorang pria bernama Kim. Saat semua bukti telah terkumpul, polisi yang akan menjemput ke Kanada mendapat kabar jika Kim telah membeli tiket untuk kembali ke London. Dan karena hal ini, polisi pun memutuskan untuk menunggu kepulangan pria itu. Kim yang tidak tahu bahwa dirinya telah dikepung oleh banyak polisi, saat itu dengan santai jalan melenggang dan memasuki apartemen. Namun dia sangat kaget ketika diserbu oleh banyak polisi. Saat diinterogasi, Kim yang awalnya mengaku tidak terlibat, tidak bisa berkutik ketika dihadapkan pada banyak bukti, serta sampel DNA yang berada di 2 TKP. Berdasarkan penyidikan polisi yang berhasil menyusun kronologi kasus tersebut, mereka menduga jika motif pembunuhan itu adalah perampokan. Yang terjadi sebenarnya, Kim menggunakan ketampanan serta bersikap pura-pura ramah untuk memikat kedua korban. Mereka tentunya percaya karena selain berasal dari negara yang sama, mereka juga mengenal Kim sebagai pria baik. Terutama Hyo Jung yang mengenal Kim berdasarkan rekomendasi dari orang tuanya. Kim menduga jika Hyo Jung yang sedang berlibur tentunya memiliki banyak uang. Dan pada satu malam, dia pun menyerang serta menyiksa gadis itu demi mendapatkan sandi ATM-nya. Ketika Kim belum berhasil mendapatkan nomor sandi, dia pun membalutkan selotip di sekeliling wajah gadis itu, yang pada akhirnya membuat Hyo Jung menyerah dan menyebutkan nomor sandi. Namun setelah mendapatkan apa yang dia mau, Kim tidak melepaskan balutan tersebut dan membiarkan Hyo Jung tewas akibat kehabisan nafas. Setelahnya Kim memasukkan jasad Hyo Jung ke dalam koper milik gadis itu. Dia pun menyewa sebuah mobil menggunakan ATM milik Hyo Jung untuk membawa koper tersebut ke daerah Yorkshire dan membuangnya di semak-semak pinggir jalan. Dan Kim yang percaya diri saat itu bahkan tidak membersihkan bekas-bekas kejahatan yang ada di apartemen milik Hyo Jung. Begitupun yang terjadi pada In Hye, hanya saja kali ini dia menyimpan jasad gadis itu di balik dinding dengan harapan tidak akan bisa ditemukan oleh siapapun. Dan setelah melakukan kejahatan yang kedua, masih menggunakan ATM Hyo Jung, Kim berangkat ke Kanada untuk liburan. Sepanjang persidangan yang dilakukan setahun setelahnya, Kim mengaku tidak bersalah. Dia terus mengelak dengan mengatakan bahwa tidak pernah bermaksud untuk membunuh kedua gadis itu. Namun pada persidangan akhir, untuk kedua kasus, Kim divonis dengan hukuman penjara 2 kali seumur hidup.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.